alam penyanyi dangdut. Karena alam penyanyi dangdut mengatakan ada mbah dukun. Nah, bicara dukun dalam perspektif hukum, Prof, itu ada dukun-dukun yang bermain, yang tidak kasat mata. Yang kita tahu nih ada permainan, tapi orangnya ya secara apa ya jelas itu susah untuk membuktikannya, Prof. Enggak susah. Cuma kita enggak punya kekuasaan untuk melakukan itu. Kita tahu si A atau mulai dari yang paling tinggi sampai ke samping. Ini nih yang melakukan ini, yang menipu ini. Tapi kan hukum itu otoritas. Iya, Ketika kita akan dia harus dia juga yang menindak. Iya, iya. Dan ketika dia tidak bisa pada akhirnya harus digempur kan gitu kan. Ya. Nah itu yang selalu terjadi Ya, dalam sejarah. artinya para pengkhianat yang berkomplot, lalu kemudian para penjahat yang berkomplot ini harus diakhiri dan harus diselesaikan oleh kewenangan. Bukan? Iya, iya betul. Iya. Oleh kewenangan dan artinya proses-proses formal harus ditempuh dulu. Kalaupun harus menunggu, Prof, menunggu mereka saling berkhianat. Ya itu jalan yang sendiri, jalan Alamnya alamnya akan sendiri. Tapi kalau tidak ingin sampai hancur-hancuran nih mulai membenahi satu-satu agar kita memperbaikinya tuh lebih enak. Siapa sih yang dimaksud Prof Mahfud pengkhianat itu? Kalau bicara tadi kata-kata pengkhianat itu? Ya banyak kan. Menurut saya semua pemimpin yang tidak taat konstitusi adalah pengkhianat terhadap konstitusi. Kan begitu. Kan itu saja. Cuma kalau sudah diformulasikan hukum, pengkhianat itu menjadi penjahat kalau sudah ditangkap dan divonis kan gitu. Ini pengkhianat. Selama belum Kita bisa nyebut pengkhianat. Iya kan, dengan ukuran-ukuran keilmuan pada akhirnya dan ukuran-ukuran wajar yang difahami oleh masyarakat. Siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Prof Mahfud mengatakan ini sampai sakit hati atau gimana sebetulnya? Enggak sakit hati. Kita harus berjuang. Karena begini, sering ada orang bicara begini, Pak Mahfud tuh bicara gitu karena sudah kalah pemilu. Ya. Enggak. Saya kan begini. Ini disclaimer saya selalu begini. Saya ngelawan Prabowo dan Gibran. Saya bukan pendukungnya. Ya. Saya dan Ganjar merasa lebih baik dari dia. Tapi rakyat ternyata menganggap Prabowo Gibran yang lebih baik misalnya. Ya diterima saja kan gitu. Ya. Oleh sebab itu sesudah ini saya bicara. Kenapa saya bicaranya sekarang? Ya karena saya sudah declare Prabowo Gibran menang, silakan jalan. Tapi kita akan mengkritisi juga. Nah, kalau sebelum itu misalnya sebelum MK memutus bahwa dia menang, saya kalau ngomong itu salah. Iya kan? Ya. Nah, ini kan karena kalah kan gitu kan. Nah itu sekarang ngomong dong, saya sudah aku yang tidak menang, sekarang saya akan kritis. Ini ada dua perbedaan. Ketika Prof bicara begini, saya menganggap itu sebuah sikap politik. Iya. Atau sebuah political statement. Iya. Tetapi ketika kita bicara substance, moral, Ya. itu orang akan mendengar, bukan Pak Mahfud begini nih. Iya. Kira-kira begitu. Ya masing-masing orang bisa punya ini. Sah-sah saja, Pak. Saja.